Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Setiawan. Saya akan memaparkan mengenai penjelasan bagian awal penulisan tugas akhir yang terdiri dari 10 poin. Yang pertama adalah halaman sampul skripsi. Halaman sampul skripsi merupakan halaman pertama dari sebuah karya ilmiah skripsi yang berisi informasi penting tentang skripsi tersebut. Halaman sampul biasanya mencakup elemen-elemen berikut, yaitu yang pertama adalah judul skripsi, nama penulis skripsi, nama institusi, fakultas atau jurusan, dan tahun pembuatan skripsi tersebut. Tidak lupa ada logo dan lambang universitas. Halaman sampul skripsi penting karena memberikan informasi dasar tentang skripsi dan identitas penulis. Selain itu, halaman sampul ini biasanya mengikuti pedoman format yang telah ditentukan oleh institusi atau universitas. Jadi, pastikan kita harus mengikuti aturan yang berlaku di institusi. Lalu yang kedua adalah halaman sampul dalam. Halaman sampul dalam adalah salah satu bagian penting dari dokumen akademik seperti tesis, disertasi, ataupun skripsi. Halaman sampul dalam terletak di dalam dokumen setelah halaman sampul luar. Halaman sampul dalam berisi informasi serupa dengan halaman sampul luar, tetapi ditujukan untuk keperluan administratif internal institusi atau lembaga pengawas. Informasi yang biasanya terdapat di halaman sampul dalam mencakup judul skripsi, nama penulis skripsi, nama institusi, fakultas atau program studi, tahun, dan tidak lupa logo dan atau lambang universitas. Halaman sampul dalam memberikan informasi penting bagi pihak administratif di universitas atau institusi yang mengelola dokumen akademik seperti skripsi. Lalu yang ketiga ada halaman persetujuan. Halaman persetujuan adalah salah satu halaman yang umumnya ditemukan di dalam dokumen seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi. Halaman ini digunakan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan telah disetujui oleh dosen pembimbing atau pihak yang berwenang. Informasi yang biasanya terdapat di halaman persetujuan mencakup judul skripsi, nama penulis, nama pembimbing, dan tanda tangan pembimbing. Lalu ada tanggalnya juga, tanggal ketika persetujuan diberikan. Halaman persetujuan adalah bukti formal bahwa dokumen akademik telah direview, disetujui, dan dianggap lengkap oleh dosen pembimbing. Ini adalah salah satu langkah penting dalam proses akademik dan memastikan bahwa penelitian telah memenuhi standar atau syarat yang ditetapkan oleh institusi yang bersangkutan. Lalu yang keempat adalah halaman pengesahan. Halaman ini digunakan untuk mengesahkan bahwa karya tulis atau skripsi tersebut merupakan hasil karya asli penulis, serta mencantumkan informasi yang mengidentifikasi siapa yang telah mengesahkan karya tersebut. Informasi yang biasanya terdapat di halaman pengesahan yaitu judul skripsi, nama penulis, nama penguji, tanggal. Tanggal ini tanggal ketika dokumen ini diajukan atau diserahkan. Lalu tanda tangan penulis dan pembimbing. Poin yang kelima adalah halaman pernyataan.
Halaman pernyataan adalah lembar keorisinilan tulisan. Seringkali disebut juga lembar orisinalitas atau lembar keaslian. Lembar ini adalah bagian dalam sebuah dokumen akademik seperti skripsi. Halaman ini digunakan untuk menyatakan bahwa karya yang diajukan adalah hasil karya penulis dan bahwa karya tersebut belum pernah dipublikasikan atau diajukan untuk gelar akademik tertentu. Informasi yang biasanya terdapat di lembar keorisinalitasan ini mencakup pernyataan karya asli, pernyataan tidak perpublikasian, pernyataan keaslian, tanda tangan penulis. Lembar pernyataan adalah bukti formal bahwa dokumen tersebut adalah hasil atau karya asli penulis dan memastikan bahwa dokumen tersebut mematuhi standar etika dan keaslian yang berlaku dalam penelitian akademik. Poin ke-6. Lembar persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis. Lembar persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis adalah dokumen yang memungkinkan penulis karya ilmiah seperti skripsi dan lain-lain untuk memutuskan apakah mereka ingin atau tidak terhadap karya mereka dipublikasikan atau diakses oleh publik atau institusi lain. Dokumen ini biasanya digunakan dalam konteks akademik dan perpustakaan universitas atau institusi. Lembar persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis mencakup beberapa poin, termasuk nama penulis, judul karya skripsi atau ilmiah, pernyataan publikasi, dan tanggal tanda tangan ketika persetujuan diberikan dan tanda tangan penulisan sebagai bukti persetujuan. Lembar persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis memberikan fleksibilitas kepada penulis untuk mengatur tingkat akses dan distribusi karya mereka. Ini penting karena ketika penelitian tersebut berpotensi memiliki dampak industri atau hak cipta yang perlu dipertimbangkan. Poin ke-7 adalah kata pengantar. Kata pengantar atau ucapan terima kasih dalam sebuah dokumen atau karya tulis seperti skripsi adalah bagian yang digunakan untuk mengucapkan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah mendukung, memberikan bantuan, berkontribusi dalam penyusunan karya skripsi tersebut atau karya ilmiah tersebut. Biasanya bagian ini itu mencakup penghargaan kepada dosen pembimbing, keluarga, teman, lembaga, atau individu lain yang memberikan atau terlibat dalam selama proses penulisan. Lalu poin ke-8 adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari suatu karya seperti skripsi misalnya, dan biasanya abstrak ini berisi informasi penting tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari karya skripsi kita. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum tentang isi karya tersebut sehingga pembaca dapat cepat memahami apa yang akan mereka temui jika mereka membaca karya tersebut secara lebih rinci. Lalu ada poin yang ke-9 yaitu pembuatan daftar isi. Daftar isi pada skripsi yaitu bagian dari skripsi yang berisi daftar isi, yang berisi daftar judul dan nomor halaman dari semua bagian seperti bab, subbab, dan elemen penting dalam skripsi. Biasanya daftar isi skripsi mengikuti format yang telah ditentukan seperti pada bab 1 yaitu pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu bab 2 ada tinjauan pustaka seperti
kajian teori atau landasan teori, lalu uh, penelitian yang relevan, dan lalu ada konsep-konsep yang terkait. Lalu pada bab 3, metode penelitian, yaitu yang berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data. Lalu yang bab keempat ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini berisi analisis data dan temuan-temuan penelitian. Lalu yang bab kelima ada pembahasan. Pembahasan berisi interpretasi hasil dan hubungan dengan teori. Bab ke-6 ada ringkasan temuan dan implikasi saran. Lalu bab 7 ada daftar pustaka. Yang terakhir, lampiran. Daftar isi skripsi ini membantu pembaca untuk menavigasi skripsi dengan mudah dan menemukan bagian-bagian tertentu yang mereka inginkan atau yang mereka cari. Lalu poin yang terakhir adalah pembuatan daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Dalam skripsi dapat menyertakan daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran jika hal itu diperlukan. Hal ini untuk memberikan panduan kepada pembaca mengenai tabel, gambar, dan lampiran yang terdapat di dalam skripsinya. Lalu daftar tabel itu apa? Daftar tabel adalah bagian dari dokumen seperti buku atau skripsi yang ada dalam dokumen tersebut. Setiap tabel biasanya dilengkapi dengan nomor tabel dan judul tabel, serta nomor halaman di mana tabel tersebut dapat ditemukan dalam dokumen. Daftar tabel membantu pembaca untuk dengan cepat, dengan efisien menemukan tabel-tabel yang relevan dalam dokumen yang merujuknya dengan mudah. Biasanya daftar tabel diletakkan di awal dokumen setelah daftar isi. Lalu pengertian daftar gambar. Daftar gambar merupakan bagian dari dokumen seperti buku atau dokumen karya ilmiah lainnya seperti skripsi. Daftar gambar atau ilustrasi yang ada dalam dokumen tersebut biasanya dilengkapi dengan nomor gambar dan judul gambar, serta nomor halaman di mana gambar tersebut dapat ditemukan dalam dokumen. Daftar gambar membantu pembaca untuk dengan cepat atau efisien menemukan gambar-gambar yang relevan dalam dokumen dan merujuknya dengan mudah. Lalu, daftar lampiran. Daftar lampiran merupakan bagian dari dokumen seperti buku dan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Setiap lampiran biasanya dilengkapi dengan nomor lampiran dan judul lampiran serta nomor halaman di mana lampiran tersebut dapat ditemukan dalam dokumen. Daftar lampiran membantu pembaca untuk dengan efisien atau cepat menemukan lampiran-lampiran yang relevan dalam dokumen dan merujuknya dengan mudah. Biasanya, daftar lampiran diletakkan di akhir dokumen setelah bagian kesimpulan atau daftar pustaka. Lampiran seringkali berisi data tambahan, contoh formulir, gambar, atau materi pendukung lainnya yang tidak dimasukkan secara langsung ke dalam teks atau teks utama dokumen. Nah, itulah poin-poin bagian awal skripsi yang sudah saya jelaskan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.